Oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke dalam materi tentang teori-teori psikologi pendidikan. Yang pertama ada teori kognitif. Apa sih teori kognitif itu? Dalam perspektif kognitif, belajar adalah perubahan struktur mental seseorang yang memberikan kapasitas untuk menunjukkan perubahan perilaku. Sederhananya, teori ini menggambarkan belajar sebagai aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses. Di antaranya adalah pemahaman, pengolahan informasi, mengingat, menyelesaikan masalah, analisis, prediksi, serta perasaan. Teori kognitif lebih menekankan proses mental dalam belajar, seperti bagaimana informasi diproses, disimpan, dan juga diambil. Ada beberapa contoh mengenai teori kognitif dalam pendidikan. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah. Jadi, siswa dihadapkan pada masalah untuk memicu proses berpikir. Contoh selanjutnya ada penggunaan peta konsep. Penggunaan peta konsep ini membantu siswa mengorganisir informasi. Yang selanjutnya adalah teori belajar behavioristik. Teori ini mempelajari tingkah laku manusia, mengutamakan pengamatan karena pengamatan adalah salah satu hal yang penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Yang selanjutnya ada contoh teori behavioristik. Yang pertama ada pelatihan pengulangan. Guru memberikan latihan berulang untuk membawa kebiasaan yang baik. Contoh selanjutnya yaitu pelatihan keterampilan. Hal ini berfokus pada pembentukan keterampilan siswa melalui praktik. Yang selanjutnya teori belajar humanistik. Teori ini menekankan bahwa setiap siswa adalah pusat pembelajaran, bukan hanya soal nilai, tetapi juga tentang berkembang sebagai manusia seutuhnya, secara intelektual, emosional, dan potensi diri. Menurut ahli di bidang psikologi, proses belajar akan berhasil jika ada sikap saling menghargai antara guru dan murid. Contohnya, ketika guru memberi kebebasan kepada siswa untuk memilih proyek sesuai minat mereka, misalnya seni, olahraga, atau teknologi. Dengan begitu, siswa merasa dihargai dan lebih bersemangat belajar. Yang terakhir ada teori belajar konstruktivistik. Teori ini menekankan bahwa pengetahuan tidak diberikan begitu saja oleh guru, melainkan dibangun sendiri oleh siswa lewat pengalaman dan juga interaksi. Guru di sini berperan sebagai fasilitator, bukan sekedar penyampai informasi. Contohnya dalam pelajaran bahasa Indonesia, siswa membaca sebuah cerita pendek, lalu berdiskusi dalam kelompok untuk menemukan makna dan nilai moral dari cerita itu. Dari pengalaman membaca dan berdiskusi, siswa membangun pemahamannya sendiri, bukan hanya menerima jawaban langsung dari guru. Jadi, pada intinya, teori humanistik fokus pada pengembangan diri siswa secara utuh, sedangkan teori konstruktivistik fokus pada bagaimana siswa membangun pengetahuannya melalui pengalaman. Baik, kita sebelum lanjut ke dalam materi selanjutnya, saya mau cek sound dulu nih. Halo. Jawab hai ya. Halo. Hai, halo. Halo, hai. Halo, halo. Oke, terima kasih. Mari kita lanjut ke dalam materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah bagaimana penerapan teori tersebut terhadap fokus dan juga pengaplikasiannya dalam pembelajaran. Yang pertama ada penerapan teori kognitif. Teori ini berfokus terhadap proses belajar sebagai penataan informasi, reorganisasi persepsi, dan proses internal yang berhubungan dengan berpikir dan pemecahan masalah. Teori ini membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir logis dan memproses informasi baru, tentunya dengan pengetahuan yang sudah ada. Guru perlu paham bahwa daya proses berpikir siswa itu berbeda-beda. Poin yang kedua adalah penerapan teori behavioristik.
Teori ini berfokus untuk mengubah perilaku siswa yang dapat diamati melalui stimulus dan juga respon. Pada penerapan teori ini, guru maupun pendidik memberikan instruksi, pengarahan, dan juga penguatan negatif untuk membentuk perilaku yang diinginkan siswa. Contohnya adalah latihan soal, hafalan, atau pengulangan perilaku baik. Ini berfungsi sebagai pembentukan kebiasaan bagi para siswa. Yang ketiga, ada penerapan teori humanistik. Teori ini secara garis besar berfokus pada memanusiakan manusia dengan memfasilitasi pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, potensi individu, serta kepribadian, sikap, dan hati nurani. Pengaplikasian dalam teori ini yaitu guru bertindak sebagai fasilitator, menghargai perasaan dan juga pendapat siswa, mendorong partisipasi aktif, serta menciptakan suasana kelas yang kondusif dan penuh penerimaan. Yang terakhir ada penerapan teori konstruktivistik. Teori ini berfokus pada peserta didik membangun pengetahuannya sendiri secara aktif melalui interaksi dengan lingkungan dan juga pengalamannya. Pengaplikasian dalam teori ini, pendidik hanya mendorong pembelajaran secara mandiri dengan pengalaman langsung seperti pembuatan proyek, diskusi, dan pemecahan masalah yang berpusat pada siswa sebagai pembangun pengetahuannya sendiri. Baik teman-teman, jadi teori manakah yang sudah kalian terapkan dalam proses pembelajaran? Tentunya menggunakan teori manapun memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Proses pembelajaran akan semakin menyenangkan jika kita sebagai seorang pendidik bisa membawa anak-anak ke dalam fantasi pembelajaran tersebut. Kesimpulan umum. Pertama, pentingnya teori. Teori-teori belajar memberi landasan bagi guru untuk memahami proses belajar siswa secara kompleks sehingga dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kedua, perubahan dan proses. Belajar pada dasarnya adalah proses yang menghasilkan perubahan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap individu. Iaitu perubahan tingkah laku yang akan dihadapi seumur hidup. Ketiga, peranan pendidikan. Pendidikan memiliki kewajipan besar untuk menciptakan kondisi dan sistem pembelajaran yang tepat agar proses belajar siswa berjalan optimal, mendukung perkembangan serta pemahaman yang mendalam.